Desa Triharjo, sebuah kampung tradisional yang makmur di Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, telah lama dikenal luas karena keahliannya dalam profesi jagal, serta pengolahan bakso dan sosis rumahan yang terkenal hingga ke daerah-daerah jauh. Kehidupan masyarakat di sana berjalan dengan riuh, tetapi penuh keakraban, senantiasa berpacu dengan irama pasar pagi yang ramai dan dapur arang yang tak pernah padam apinya. Namun, pada pertengahan bulan Mei tahun 2021, sebuah kejahatan mengerikan terjadi secara diam-diam di balik gerbang sebuah keluarga pengrajin turun-temurun, menebarkan sebuah tragedi dengan kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar desas-desus. Andi Prasetyo pulang ke rumah pada suatu sore yang gerah. Setelah perjalanan dinas di Jakarta selama tepat 1 minggu, perjalanan itu berjalan sukses. Ia berhasil menandatangani sebuah kontrak besar untuk perusahaannya. Hatinya dipenuhi semangat gembira. Ia membelikan istrinya, Siti Lestari, sehelai selendang sutra dan menghadiahi anak lelakinya yang berusia 5 tahun. Raka Pradipta, sebuah permainan bongkar pasang yang sudah lama diidamkan, tetapi kegembiraan untuk segera bertemu keluarga sirna begitu cepat. Berganti dengan perasaan aneh, penuh kegelisahan saat ia baru saja melangkahkan kaki ke gang rumahnya. Rumah 2 lantai yang biasanya megah dan ramai itu mendadak terasa sunyi dengan cara yang ganjil. Pintu gerbang besi hanya tertutup setengah, tidak terkunci. Andi pun berseru lantang, "Siti, Raka, ayah sudah pulang." Namun tak ada suara balasan. Yang terlihat hanyalah Raka sedang duduk sendirian di teras. Wajahnya murung, jemarinya menggulir-gulirkan beberapa batu kerikil. Saat melihat ayahnya, bocah itu hanya menoleh sekilas, lalu kembali menunduk. Tidak berlari memeluk seperti biasanya. "Raka, di mana ibumu?" tanya Andi. Hatinya tersentak oleh firasat buruk. Bocah itu meringis, menunjuk ke dalam rumah. Lalu berkata, "Ibu sudah pergi. Ibu nakal, ibu ikut pria lain." Andi terpaku. Kalimat polos yang begitu kejam itu jelas bukan perkataan yang bisa terpikirkan oleh seorang anak berusia 5 tahun. Ia bergegas masuk ke rumah dan mendapati ayahnya, Sabto Widodo, sedang duduk tenang menikmati teh di ruang tamu. Sabto, pria berusia 54 tahun, bertubuh kekar dengan otot-otot yang terbentuk oleh pekerjaan sebagai jagal seumur hidup. Kulitnya legam, kedua tangannya besar dan kasar, senantiasa menguar aroma daging mentah meski sudah dibersihkan berkali-kali. Saat melihat putranya pulang, ia hanya menoleh sebentar. Tatapannya datar, tanpa gelombang. "Apa yang terjadi?" "Ayah, di mana Siti Raka bilang apa barusan?" Andi bertanya dengan nada panik. Dengan gerakan pelan, Sabto meletakkan cangkir tehnya, lalu menghela napas berat, napas panjang, seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. "Duduklah dulu. Ada hal yang tidak menyenangkan yang harus kau dengar." Dan kemudian ia mulai menuturkan sebuah kisah. Dengan alur lancar tanpa tersendat sedikit pun, ia berkata bahwa 3 hari sebelumnya, saat Andi baru beberapa hari meninggalkan rumah untuk dinas, menantunya Siti Lestari menunjukkan perilaku aneh, sering sembunyi-sembunyi menerima telepon, berdandan lebih tebal, dan berpakaian tidak seperti biasanya. Puncaknya terjadi 2 malam lalu. Ketika ia dan sang cucu sudah tertidur lelap, Siti diam-diam mencongkel lemari, mengambil hampir 20 juta rupiah uang tunai hasil tabungan mereka, lalu mengemasi beberapa potong pakaian dan pergi. Pagi harinya, ketika aku bangun, dia sudah lenyap, ujar Sabto. Nada suaranya penuh kekecewaan bercampur penghinaan. Sebagian pakaian hilang, uang pun raib. Aku yakin dia kabur bersama laki-laki lain di kota. Perempuan macam itu tidak tahu malu, pergi meninggalkan keluarga, bahkan tega menelantarkan anak kandungnya sendiri.
Beberapa hari ini Raka terus menangis mencari ibunya. Aku yang harus menenangkannya. Andi mendengar setiap kata ayahnya dengan telinga yang berdenging. Dadanya seakan diremas kuat-kuat. Ia tak bisa mempercayai semua itu. Gambaran Siti yang diuraikan Sabto sama sekali bukan sosok istri yang ia cintai dan jalani hidup bersama selama 6 tahun. Siti adalah perempuan sederhana, tulus. Tidak pernah menyentuh kosmetik mahal, apalagi pakaian sutra mewah. Kasih sayang yang ia berikan pada Raka tak terbatas. Pernah suatu kali, saat anaknya demam tinggi, ia rela begadang 3 malam berturut-turut hingga tubuhnya kurus kering. Seorang ibu seperti itu, bagaimana mungkin demi 20 juta rupiah, jumlah yang memang tidak sedikit, tapi bukan pula tak tergantikan rela meninggalkan anak kandungnya. Tidak masuk akal, Andi bangkit berdiri. Suaranya bergetar menahan amarah ayah. Bohong istriku, bukan orang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman. Sabto mengernyit. Wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. Apa yang kau tahu, hati perempuan sulit diduga. Kau sering pergi? Hanya aku yang melihat jelas siapa dia. Aku katakan, dia sudah pergi. Jangan mencarinya lagi, itu hanya akan mempermalukan keluarga. Namun Andi tidak percaya. Ketakutan yang tak berwujud mulai menguasai dirinya. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dan menghubungi istrinya. Yang terdengar hanya suara operator nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Setiap kata dari suara mesin itu menusuk hatinya seperti pisau. Ia lalu menelpon penipu mertua, juga kerabat Siti. Tetapi semuanya bingung dan mengatakan sudah berhari-hari tidak bisa menghubunginya. Jelaslah bahwa Siti benar-benar menghilang. Tetapi alasan yang diberikan ayahnya tetap tidak bisa diterima. Setelah 1 hari penuh diliputi kegelisahan dan usaha sia-sia mengontak istrinya, Andi akhirnya membuat keputusan sulit. Ia harus melapor ke polisi di kantor Polres Sleman. Kasus Andi langsung diterima oleh Kompol Ardi Nugraha, kepala Satreskrim yang terkenal tajam dan penuh intuisi. Ia mendengarkan kisah pria di hadapannya, seorang suami dengan mata merah karena kurang tidur dan wajah penuh penderitaan. Andi menceritakan seluruh kejadian tanpa menutupi kecurigaannya terhadap cerita yang dibangun ayahnya. Kompol, saya tahu ini terdengar tak masuk akal, ucap Andi dengan nada penuh permohonan. Tak ada anak yang mau meragukan ayahnya sendiri. Tetapi saya bersumpah, istri saya tidak mungkin melakukan itu. Dia mencintai anak kami lebih dari nyawanya sendiri. Pasti ada sesuatu yang mengerikan telah menimpanya. Dan ayah saya, beliau sedang menyembunyikan sesuatu. Ketegasan Andi membuat Kompol Ardi memasang perhatian khusus. Sepanjang kariernya, ia sudah melihat banyak kasus istri kabur bersama kekasih gelap. Tetapi sikap sang suami kali ini sangat berbeda. Tak ada amarah, tak ada cemburu, hanya kekhawatiran murni serta keyakinan mutlak pada kesucian hati istrinya. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa perkara ini tidak sesederhana kelihatannya. Sore itu juga, Kompol Ardi bersama 2 penyidik datang ke rumah Andi. Sabto Widodo menyambut mereka dengan tenang dan bersedia bekerja sama. Ia kembali menyajikan teh, lalu menuturkan lagi kisah menantunya mencuri uang untuk kabur dengan lelaki lain. Kali ini ceritanya lebih rinci. Seakan-akan ingin memperkuat kesan, meyakinkan pakaian apa yang dikenakan Siti, tas apa yang ia bawa. Para penyidik kemudian meminta izin memeriksa kamar pasangan Andi dan Siti. Segalanya rapi dan bersih. Lemari pakaian, ketika dibuka memang tampak kosong pada bagian tertentu, seolah-olah separuh pakaian pergi bersama pemiliknya. Semua detail seakan cocok sempurna dengan skenario yang dirangkai Sabto, seorang istri selingkuh, mencuri uang, lalu melarikan diri. Dilihat dari permukaan, tidak ada tanda-tanda sebuah tindak pidana. Namun Kompol Ardi merasa ada duri yang mengganjal. Ketenangan Sabto terlalu berlebihan. Menantunya kabur, kuku terlantar, putranya hancur hati.
tetapi ia tetap dingin. Tanpa amarah, tanpa cemas, tanpa duka, ia bercerita seperti orang asing, tenang hingga membuat bulu kuduk berdiri. Mirip seseorang yang sedang melafalkan teks yang telah dihafalnya dengan sempurna. Keluar dari rumah itu, salah seorang penyidik muda berkata kepada Kompol Ardi, "Mungkin suami itu terlalu sedih hingga berpikir aneh. Menurut saya, cerita ayahnya lebih masuk akal, apalagi TKP juga tidak menunjukkan hal mencurigakan." Kompol Ardi tidak langsung menanggapi, ia hanya menggeleng pelan. Matanya menatap rumah 2 lantai yang separuh tertutup pepohonan. Kau tidak melihat ada hal janggal sebuah rumah yang penghuninya baru saja pergi? Seorang anak sedang terguncang kehilangan ibu, tetapi tetap rapi dan bersih tanpa celah. Itu terlalu sempurna, dan dalam banyak kasus, kesempurnaan justru tanda adanya rekayasa. Naluri penyidiknya berkata bahwa di balik wajah tenang keluarga ini tersimpan rahasia kelam. Kisah sang mertua dan keyakinan sang menantu jelas bertolak belakang. Pasti ada satu pihak berkata benar, dan satu pihak sedang berdusta untuk menutupi kebenaran, dan tugasnya adalah menemukan siapa yang berdusta. Dan pada akhirnya, kegigihan itu berbuah hasil. Pada suatu siang, setelah hubungan mereka cukup akrab, sang Tring Sasat pura-pura berceletuk seolah tak sengaja. "Saya lihat Andi putranya Pak Sabto itu orangnya baik dan rajin. Tetapi nasibnya kok seret ya, istrinya malah pergi. Sayang sekali." Kalimat ringan itu rupanya menekan tepat pada simpul batin Buati. Ia lihat kiri kanan, lalu menarik Tring Sasat ke sudut yang tersembunyi. Menurunkan suara hingga menjadi bisik, "Kau ini pedagang. Bicara pelan saja. Urusan rumah tangga orang sebaiknya tidak kita campuri. Tapi terus terang, aku kasihan sama Siti. Ceritanya tidak sesederhana seperti yang orang-orang gembar-gemborkan." Jantung Tring Sasat berdetak kian cepat. Ia tahu dirinya sedang berada di heng yang benar. Ia pura-pura heran. "Maksudnya bagaimana?" "Bu, saya dengar Pak Sabto bilang Siti mengambil uang lalu ikut laki-laki lain." Buati mencebik. Sorot matanya menyiratkan rahasia. "Pak Sabto kami bertetangga sudah bertahun-tahun. Aku paham betul tabiatnya. Kasar, meledak-ledak, it bicara denganai. Tapi yang paling ketara adalah tatapannya. Perempuan seperti kami peka melihat saja sudah bisa mengerti." Ia bercerita, "Khoảng vài bulan trước khi Siti menghilang, Siti beberapa kali berlari ke rumah Buati untuk menumpang duduk. Wajahnya diliputi cemas dan Mula-mula Buati menanya macam-macam pun Siti tetap bungkam. Tetapi suatu kali, tak kuat menahan, Siti tumpah ruah bercerita sambil menangis. Ia bilang, "Belakangan ini aku merasa sangat tidak tenang dan takut setiap kali berada di rumah hanya berdua dengan mertua." Itu yang dikatakannya padaku. Buati menuturkan, suaranya masih bergetar ngeri. Sabto sering menatapnya dengan cara aneh. Bukan tatapan seorang bapak mertua kepada menantu, melainkan tatapan menyelidik yang rakus. Setiap kali Siti lewat, ia menatap lekat-lekat sampai membuat Siti noy kazaga. Siti bilang, kadang saat mandi di kamar mandi, ia có cảm giác như có người đang nhìn trộm từ balik dinding, melalui một lỗ nhỏ entazimana. Tenggorokan Tring Sasat tiba-tiba kering kerongkongan. Sebuah dugaan mengerikan mulai menyala. Belum selesai. "Nak." Buati melanjutkan. Nada suaranya kian mencekam. Yang paling membuat bergidik adalah ini. Siti bercerita, pakaian dalamnya sering hilang secara misterius, selalu yang belum dicuci di kamar mandi. Mula-mula ia kira tertiup angin, tetapi kejadian itu berulang 3 hingga 4 kali. Ia perhatikan, hanya pakaian dalam miliknya yang lenyap, milik suami, anak, bahkan milik Sabto sendiri tetap ada semua. Ia sangat takut tetapi tak berani bercerita kepada suami. Ia khawatir
Suaminya akan berpikir yang bukan-bukan lalu timbul keributan dinya. Ia hanya bisa curhat padaku. Aku pun hanya bisa menasihatinya untuk waspada dan berusaha menghindari berada di rumah sendirian for Sabto. Seluruh percakapan itu direkam secara rahasia. Seketika, informasi yang mengguncang itu dilaporkan kepada Kompol Ardi Nugraha di ruang komando. Ketika rekaman diputar ulang, keheningan pekat menyelimuti. Kurahan hati Nak Nyen yang diliputi rasa takut disampaikan melalui kesaksian tetangga. Menyingkap một góc khuất bê dát gian gelap tak terbayangkan dari sang nghi phạm. Kini mereka đã có thứ mà bấy lâu Zikari động cơ gây án. Perkara ini tidak berakar pada uang, melainkan nafsu. Sabto Widodo bukan sekadar seorang mertua. Ia adalah kayak berhasrat menyimpang terhadap menantunya sendiri. Ia mengintip. Ia mencuri pakaian dalam Siti. Tindakan-tindakan itu menunjukkan obsesi seksual yang menyimpang dan berbahaya. Sangat mungkin memanfaatkan saat putranya pergi. Ia berniat melakukan perbuatan bejat, tetapi Siti Lestari melawan sekuat tenaga. Dalam amukan panik karena ditolak dan takut terbongkar, ia kemudian melenyapkan Nak Nyen demi membungkam. Skenario ini sepenuhnya fuhop dengan semua bangceng dan mautuan yang telah dihimpun tim. Kita sudah kodu kesah, ujar Kompol Ardi sambil menepuk meja. Suaranya mengeras. Mata menyala kuit đoán. Ada kebohongan yang disengaja để menutupi sự thật. Dữ liệu khoa học membuktikan korban tidak pernah zuma. Dan kini ada keterangan saksi tentang perilaku menyimpang. Bệnh hoạn của nghi phạm. Semua sudah lebih dari cukup để kita bertindak. Meski jenazah belum ditemukan, rangkaian bukti tidak langsung tersebut telah menjadi tali jerat tak kasat mata yang kian kencang melilit leher si pelaku. Kompol Ardi paham saatnya melepaskan pukulan penentu. Ia tidak bisa menunggu temnera. Setiap hari berlalu, peluang menemukan jenazah wa barang bukti kunci kian menipis. Sekejap itu juga, ia memerintahkan penyidik menuntaskan berkas, merangkum semua chứng yang ada. Sebuah permohonan persetujuan surat penggeledahan darurat terhadap seluruh rumah tinggal dan area usaha milik Sabto Widodo disusun dan dikirim ke Kejaksaan Negeri pada sore yang sama dengan argumentasi tajam dan bukti yang tak terbantahkan. Surat penggeledahan segera disetujui. Pertarungan memasuki babak baru konfrontasi langsung. Tim penyidik tahu, penggeledahan ini adalah motkanbak bisa menemukan bukti penentu yang menjerat pelaku, atau tidak menemukan Ji dan membuatnya kian waspada serta keras kepala. Namun mereka tidak punya lựa chọn khác. Tirai rahasia yang menutupi kejahatan mengerikan dinya sang jagal, itu harus disibakkan. Fajar keesokan hari, saat sinar matahari pertama belum tembus kabut tebal pagi, Desa Triharjo dikejutkan oleh peristiwa Ciwa Tengko. 4 mobil polisi berhenti senyap di ujung gang menujunya Sabto Widodo. Lebih dari 10 personel penyidik kriminal dan pasukan Sabhara berseragam lapangan turun cepat, mengamankan seluruh hufuk. Kehadiran aparat yang mendadak membuat warga penasaran berkerumun. Bisik-bisik vadonduan mulai menyebar. Kompol Ardi Nugraha menggenggam surat penggeledahan yang sudah disetujui kejaksaan. Bersama 2 penyidik dan Andi Prasetyo. Melangkah vào sân. Andi diundang ikut sebagai pihak keluarga sekaligus pelapor. Tetapi di wajahnya tergambar pergulatan hebat. Ia Hifong penggeledahan akan menemukan jejak istrinya. Vengeri membayangkan ayah yang selama ini dihormati có thể là quỷ dữ. Pintu rumah dibuka. Sabto Widodo berdiri di ambang. Masih mengenakan pakaian kerja sehari-hari. Melihat aparat begitu nyeo, wajahnya sempat memercik panik. Tetapi segera tertutup lagi oleh gurat beku yang menjadi kebiasaannya. Pagi-pagi begini. Kenapa datang ramai-ramai, suaranya serak? Berusaha tenang. Kompol Ardi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat surat penggeledahan di hadapan Sabto. Kami memiliki surat penggeledahan darurat untuk seluruh rumah dan area usaha Anda. Mohon kerjasamanya. Sabto melirik lembaran itu.
Pupil matanya menyempit. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya mundur memberi jalan. Ia tahu perlawanan saat ini sia-sia. Penggeledahan dilakukan sangat profesional dan teliti. Rumah dan bengkel kerja dibagi menjadi nhiều zona. Mỗi zona do một tổ phụ trách. Setiap sudut dari ruang tamu, kamar tidur, dapur, hingga kusuang pengolahan daging dan gudang dibongkar teliti. Para ahli forensik mengikuti di belakang, memakai peralatan khusus lampu ultraviolet untuk mencari noda darah tersembunyi. Serbuk kimia untuk sidik jari. Udara trong nhà đặc quánh, hanya terdengar suara mengzesedo. Bisik koordinasi para penyidik và tiếng thở nặng nề của cha con Sabto. Ang kini duduk di bawah pengawasan zu petugas bersenjata, tim yang menggeledah kamar Andi. Dan Siti tidak menemukan sesuatu yang ganjil, semuanya tetap rapi. Bersih rapi secara mencurigakan seperti kunjungan pertama. Tim di Husuang Bakso Sosis, Citai, peralatan jagal yang lazim, pisau-pisau tajam berkilat. Mesin giling daging, máy trộn, dan 2 unit freezer industri Mentero stabil. Bau daging mentah bercampur bumbu menyengat udara. Terobosan datang dari tim yang menggeledah kamar tidur Rieng Sap. Ruang itu berada di sudut terdalam rumah. Agak gelap dan berantakan berlawanan total dengan kebersihan ruang lain. Udara pengap bercampur bau lembab dan rokok murah. Setelah mengobrak-abrik hampir semua tempat tanpa hasil, seorang penyidik muda yang jeli menatap lemari pakaian kayu tua. Ia mengetuk papan dasar lemari dan mendengar bunyi hampa yang berbeda dari sisi lain. "Komandan, sepertinya ada sesuatu di sini," bisiknya Kompolardi secara mendekat. Dengan senter, ia melihat papan itu kote kongkel, berbekal obeng. Mereka hati-hati mencongkel papan. Muncul ruang rahasia, di dalamnya ada kotak kayu kecil berukir. Cukup indah, namun diselubungi debu tebal. Kotak itu diangkat ke cahaya tanpa kunci. Kompol Ardi membuka tutupnya dengan cermat dan isi di dalam membuat semua yang hadir membeku. Rasa mual menanjak ke tenggorokan. Tersusun rapi di terong kotak adalah puluhan pakaian dalam perempuan. Aneka warna, aneka model, semuanya belum dicuci. Masih ada VO, dilipat rapi, seakan pemiliknya menyimpan koleksi berharga. "Andi, ke sini," panggil Kompol Ardi. Suaranya merendah. Andi melangkah gontai, melihat isi kotak. Wajahnya memutih, lutut goyah, terpaksa berpegangan ke dinding. "Kau mengenali benda-benda ini?" Andi mengangguk tanpa suara. Air mata meleleh. "Itu punya istriku, punya Siti." Ia nhận ra những món đồ từng ia beli untuk vợ. Nhưng từ yang dulu Siti mengeluh sering hilang secara misterius, bukti kebejatan itu akhirnya ditemukan. Ia bukan hanya menguatkan kesaksian tetangga, melainkan juga menelanjangi wajah menyimpang Sabto Widodo. Bukan sekadar berhasrat, ia juga pengkuri menyimpang, yang langlang melakukan tindakan itu dalam jangka waktu lama. Tatapan semua orang tertuju pada Sabto. Kali ini, ia tidak lagi mampu mempertahankan ketenangannya. Ia meringkuk di kursi, menunduk, tubuh bergetar như dơm trong gió. Ia tahu, rahasia tergelap hidupnya đã bị phơi bày. Penggeledahan dilanjutkan với nhịp khẩn trương lebih cao. Mereka dan kau bukti tentang motif. Kini yang terpenting adalah menemukan jenazah. Polisi menggali seluruh kebun belakangnya, membelik setiap bedeng sayur, memeriksa từng gốc cây. Mereka dungka alat deteksi logam berharap menemukan senjata hoặc barang pribadi korban yang dikubur. Tetapi berjam-jam berlalu, yang mereka temukan hanya tanah dan rimpang. Jenazah Siti seakan menguap tanpa jejak. Kebuntuan mulai menyelimuti. Para penyidik kelelahan. Matahari meninggi. Panas menjadi perih menyalak. Kompol Ardi berdiri di tengah husuang jagal foi keringat menitik. Ia memandang deretan pisau berkilau di dinding. Menatap meja inox besar yang masih berbercak darah hewan, lalu pandangnya terkunci pada 2 freezer industri yang berdengung teratur.
Sebuah hipotesis gila, sebuah pikiran mengerikan yang nyaris tak sanggup dibayangkan menyala di kepalanya. Sabto adalah jagal. Ia punya keterampilan, peralatan, bengkel tertutup, freezer untuk menyimpan barang. Jika ia tak membunuh dan ingin melenyapkan jasad sebersih mungkin, tak meninggalkan jejak, một luồng khí lạnh menelusuri sống lưng Kompol Ardi. Bất chấp terik siang, ia menoleh ke wakil timnya. Suaranya serak mengeluarkan perintah yang membuat dirinya sendiri merinding saat mengucap segel segera seluruh produk bakso sosis di 2 freezer ini. Jangan sisakan 1 gram pun. Kemas rapi dan beri kode barang bukti. Hari ini juga, semuanya dikirim ke Puslap 4 Bareskrim Polri. Ia menatap mata rekannya minta uji DNA. Perintah Kompol Ardi bagai petir menyambar. Semua yang hadir bahkan yang sudah terbiasa melihat pemandangan paling ngeri merinding. Uji DNA di bakso sosis, hipotesis itu terlalu gila. Terlalu kejam, melampaui batas imajinasi kejahatan manusia. Namun ketika mereka menatap sorot mata baja sang komandan, melihat logika dingin yang menghubungkan seorang jagal menyimpang dengan 2 freezer syarat Sanfem. Họ biết itu có thể xảy ra satu-satunya kebenaran. Aparat bergerak sigap, seluruh produk, diperkirakan lebih dari 100 kg, dikeluarkan dengan hati-hati dari 2 freezer. Bungkus-bungkus itu masih membatu karena beku, terbungkus plastik food grade tebal. Tampak sama persis Nyuhanghua lezat yang saban hari dijual di pasar. Tapi kini, di mata penyidik, itu bukan lagi makanan. Semua itu adalah bongkahan barang bukti dingin. Bisu Ang mungkin menyimpan rahasia ngeri về số phận City Lestari. Setiap kemasan diberi kantong segel tersendiri. Dino Mortality. Andi Prasetyo berdiri di sudut menyaksikan seluruh proses. Ia tak mampu lagi menangis. Wajahnya kosong, tak berjiwa. Aya menatap những gói bakso sosis món mà có lẽ ia dan anaknya từng ăn trong bữa gia đình và ra semua menjala deras ke tenggorokan. Duka kehilangan istri kini berubah menjadi kengerian mutlak. Sebuah kebenaran yang bila terkonfirmasi akan menjadi luka yang takkan pernah sembuh dalam jiwanya. Sore itu juga, sebuah kendaraan khusus dari Puslap 4 Bareskrim Polri diberangkatkan dari Jakarta. Seluruh barang bukti disimpan dalam box ber-es. Dibawa kilat ke laboratorium. Turut serta adalah sampel rambut milik Siti yang ditemukan di sisir kamar tidur. Untuk pembanding DNA, hari-hari sesudahnya menjadi hari paling panjang dan berat bagi tim Satreskrim Polres Sleman. Hampir semua makan dan tidur di kantor. Cemas menunggu hasil, Kompol Ardi tahu ini adalah taruhan terakhir. Jika hasil negatif, seluruh hipotesis runtuh. Sabto Widodo akan dibebaskan karena kurang bukti, dan perkara akan kembali buntu. Kebenaran tentang nasib Siti có thể vĩnh viễn bị chôn vùi. Sambil menunggu, mũi điều tra lại khác tetap bekerja. Satu tim kembali ke rumah, kali ini fokus kamar mandi, dan benar seperti kesaksian tetangga mereka menemukannya sebuah lubang kecil sebesar ujung sumpit. Dibor dengan rapi pada dinding kayu yang memisahkan kamar mandi dan kamar tidur Sabto. Dari titik itu, orang di dalam bisa mengintip seluruh aktivitas di kamar mandi tanpa terlihat. Bukti perilaku menyimpang Sabto kian menguat. 3 hari berlalu dalam tegangan puncak. Pada sore hari ketiga, telepon di ruang Kompol Ardi berdering nomor kepala Puslap 4. Kompol Ardi menarik napas panjang, berusaha menstabilkan suara saat mengangkat gagang. Di seberang, suara kepala Puslap 4 terdengar singkat, resmi. Tetapi cukup untuk membuat jantung Kompol Ardi seperti berhenti. Pak Ardi, kami sudah kokit kuasa, Bo. Dari 30 sampel bakso sosis yang Anda kirim, kami menganalisis secara acak 10 sampel. Hasil menunjukkan seluruh 10 sampel tersebut mengandung DNA hewan babi, sapi sesuai komposisi daging dan DNA manusia. Kompol Ardi memejamkan mata. Saat itu telah tiba. Kebenaran paling mengerikan telah terkonfirmasi. Ia menahan getar suaranya. Profil DNA manusianya bagaimana?
Pak profil DNA manusia pada sampel suara kepala Puslap IV sempat hening sekejap, seolah menahan emosi cocok 100% dengan profil DNA yang diekstraksi dari sampel rambut Siti Lestari. Telepon ditutup, Kompol Ardi terduduk kaku. Jemarinya masih mencengkeram gagang. Ia sebenarnya dan menyiapkan hati untuk hasil itu. Tetapi ketika mendengarnya resmi dari laboratorium tertinggi, ia tetap saja terpukul va murka. Kejahatan itu telah dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Sebuah kekejaman tak berperi kemanusiaan. Menudai seluruh tatanan đạo dân luân thường. Korban bukan hanya dibunuh, jasadnya dihancurkan dan dicampurkan dengan daging. Diolah menjadi produk makanan yang mungkin dah tersebar ke entah berapa keluarga tak berdosa. Kemarahan segera menjadi tindakan. Kompol Ardi bangkit berdiri. Wajahnya sekeras baja seluruh personel. Kumpul siapkan surat perintah penangkapan terhadap Sabto Widodo. Surat penangkapan segera disetujui Kejaksaan Negeri. Satu tim khusus para penyidik terbaik bersama pasukan bersenjata bergerak cepat. Kali ini mereka datang bukan untuk menyelidik dalam senyap, melainkan untuk menegakkan keadilan. Ketika mobil polisi berhenti di depan lapak Dejing Sabto Widodo di Pasar Kecamatan, ia masih berdiri menjajakan barang dagangannya, seolah tak terjadi apa-apa. Di tangannya, sebilah pisau buncit nan tajam menari lincah, memisahkan urat dan lemak, menimbang daging untuk para pembeli. Barangkali ia yakin kejahatan sempurnanya takkan pernah terkuak. Ia merasa telah menakar segala kemungkinan, merapikan setiap jejak, menyiapkan sebuah panggung sandiwara yang tiada celah. Ia tak pernah menyangka sains justru akan menelusuri dosanya dari produk yang ia buat sendiri, dari gulungan bakso sosis yang keluar dari bengkel pengolahannya. Saat Kompol Ardi Nugraha dan para personel kepolisian melangkah masuk, senyum di bibirnya padam seketika. Ia menatap sorot dingin setajam bilah pisau dari sang kepala satuan, lalu melihat kilau borgol di tangan seorang anggota. Tubuhnya membeku, pisaunya lepas, menghantam talenan dengan bunyi keras yang kering. Sabto Widodo, Anda ditangkap karena diduga terlibat dalam perkara pembunuhan. Kompol Ardi membacakan surat perintah dengan suara tegas. Bening. Tiap kata bergema jelas. Wajah si jagal berubah warna. Kegentaran yang telanjang memancar di matanya. Ia tak paham bagaimana mungkin mereka mengetahui sesuatu yang ia yakini takkan bisa diungkap. Ia tidak melawan. Ia berdiri terpaku. Seluruh tubuh gemetar. Membiarkan petugas memutar lengannya ke belakang dan mengunci borgol yang dingin di pergelangan. Seluruh pasar riuh. Orang-orang sulit mempercayai penglihatannya. Pak Sabto yang rajin. Kalem itu, pembunuh bisik-bisik menyambar. Namun tatkala mereka menatap raut wajahnya yang kosong, panik, dan koyak, mereka mengerti itulah kenyataan pahitnya. Di ruang pemeriksaan Satreskrim Polres Sleman, Sabto Widodo mula-mula tetap keras kepala menyangkal. Ia berteriak, mengaku difitnah, memohon dibebaskan terus berpegang pada skenario lama tentang menantu yang kabur. Kompol Ardi tidak berdebat, ia hanya meletakkan setumpuk berkas di atas meja. Lembar paling atas adalah kesimpulan pemeriksaan forensik Puslap IV. Baris kesimpulannya dicetak tebal dan digarisbawahi ditemukan DNA korban Siti Lestari pada sampel produk bakso sosis yang disita dari rumah dan bengkel milik Sabto Widodo. Begitu Sabto selesai membaca baris itu, seluruh benteng keangkuhannya runtuh seperti istana pasir dihantam ombak. Ia melotot menatap kertas, seakan tak percaya huruf-huruf di sana nyata adanya. Ia tak sanggup memahami bagaimana dan dengan cara apa mereka bisa mencapai bukti setelah itu. Ia merasa telah melenyapkan jasad secara sempurna, menjadikannya sesuatu yang tak mungkin dikenali. Ia tak mengira dalam setiap serat daging, pada tiap sel masih tersisa penanda yang menjeritkan kejahatannya. Lalu kepalanya tertunduk menghantam meja. Ia pecah menangis terseduh. Itu bukan tangis penyesalan melainkan lolongan binatang yang kalah. Pengakuan pahit akan kegagalan total.
Tembok bungkam yang terakhir retak, pertahanan yang dibangun dari dusta, dan kecongkakan ambruk di bawah beban sains yang tak terbantahkan. Sabto Widodo, si jagal yang berhati gulita, tidak lagi punya jalan untuk mengelak. Ia terkulai di meja interogasi. Isak yang serak dan parau memantul sepanjang lorong bukan suara tobat, melainkan gaung ketakutan saat kejahatan yang sebesar neraka diseret keluar ke terang dengan cara yang sama sekali tak ia bayangkan. Ketika napasnya mulai teratur, ia mulai mengaku dan tiap kalimat yang meluncur menyingkap lapisan kebusukan yang kian dalam, hingga membuat para penyidik paling berpengalaman pun merasa muak sampai ke tulang. Ia mengakui hasrat menyimpang terhadap menantunya, Siti Lestari. Sejak hari-hari pertama perempuan itu menjadi bagian keluarganya. Keelokan yang teduh dan santun pada diri, Siti membangunkan binatang nafsu yang lama bersembunyi di dalam dirinya. Obsesinya membengkak saban hari, lalu berubah menjadi tingkah laku menyimpang ia sendiri yang mengebor lubang kecil pada dinding kayu kamar mandi agar bisa mengintip menantunya. Belum puas, ia mencuri pakaian dalam Siti, menyimpannya di kamar seperti rampasan yang tiap malam ia tatap-tatap dengan kenikmatan sakit. Puncak kejahatan itu meletus pada malam yang naas. Memanfaatkan saat Andi Prasetyo putranya pergi dinas jauh, ia tahu inilah satu-satunya kesempatan. Melihat lampu kamar menantu padam, ia merayap masuk, berniat melakukan perbuatan bejat terhadap perempuan yang diam-diam ia idamkan. Namun Siti, setenang apapun sifat dasarnya, tetap seorang perempuan bermartabat, diserang tiba-tiba. Ia tidak gentar melawan mati-matian, mengkekar, menjijit, berteriak minta tolong pada tetangga. Teriakan itulah yang dalam benak sang pelaku menjadi vonis mati bagi Siti. Dalam kepanikan yang memuncak, takut aibnya terbuka, naluri kebinatangan Sabto meledak. Ia memakai tangan kasarnya, tangan seorang jagal yang telah menyembelih entah berapa banyak hewan untuk mencekik leher menantunya yang rapuh. Ia menekan tanpa henti sampai tubuh Siti lunglai. Suaranya padam, dan cahaya di matanya padam untuk selamanya. Usai kejahatan, kepanikan segera digantikan hitung-hitungan dingin khas seorang pembunuh. Ia harus melenyapkan jasad. Di kepalanya tersusun rencana yang biadab namun terasa sempurna, sebuah rencana yang hanya bisa dipikirkan dan dilaksanakan oleh manusia yang telah kehilangan seluruh kemanusiaannya. Ia menurunkan tubuh Siti ke bengkel pengolahan daging wilayah kekuasaannya dengan deretan pisau setajam kilat. Dengan kepiawaian yang dibentuk puluhan tahun, ia memotong-motong jasad dengan cepat. Ia mengaku memisahkan daging serta organ, menggiling halus memakai mesin bertenaga besar, mencampurnya dengan daging lain dan bumbu sesuai resep bakso sosis rumahan keluarga. Semua produk khusus itu ia bungkus rapi dan simpan di 2 freezer untuk dibawa ke pasar seperti hari-hari biasa. Sisa tulang ia masukkan ke mesin penghancur hingga menjadi serbuk. Serbuk tulang itu ia campurkan ke pakan di kandang belakang untuk dimakan ternaknya sendiri. Dalam pikirannya, itulah cara pelenyapan paling sempurna menjadikan korban sebagai bagian dari siklus usaha keluarga dari makanan untuk manusia hingga pakan bagi hewan menghapus jejak keberadaan Siti dengan cara yang tak sanggup dibayangkan. Pengakuan Sabto Widodo menutup babak penyidikan, tetapi membuka tragedi tak berujung bagi mereka yang hidup. Andi Prasetyo tersungkur di kantor polisi ketika diberitahu kebenaran. Duka kehilangan istrinya berlipat menjadi ngeri dan aib yang tak terucapkan. Ia bukan hanya kehilangan perempuan yang dicintainya, ia juga harus menatap kenyataan bahwa ayah kandungnya sendiri adalah makhluk yang menciptakan seluruh malapetaka. Keluarganya yang semula sederhana dan utuh hancur lebur hanya dalam 1 malam. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Negeri Sleman membuka sidang perkara pidana terhadap Sabto Widodo. Kasus ini menggemparkan publik, menyedot perhatian media. Di ruang sidang, Sabto berdiri di hadapan majelis. Tinggal bayang-bayang dari dirinya sendiri seorang pesakitan menunggu vonis. Surat dakwaan dibacakan.
Tiap kalimat menghantam punggung semua yang hadir laksana palu godam. Ketika detail kejahatan dipaparkan ulang, ruang sidang tenggelam dalam kemarahan yang mendidih. Usai bermusyawarah, majelis hakim membacakan putusan. Suara ketua majelis keras dan tegas, tindakan terdakwa Sabto Widodo adalah biadab dan kebinatangan. Bertentangan dengan seluruh nilai moral, norma, dan hukum. Terdakwa bukan hanya merampas nyawa korban, melainkan juga merendahkan jasad korban secara tak terperikan. Kejahatan ini tidak dapat ditoleransi. Terdakwa harus disisihkan secara permanen dari kehidupan masyarakat. Pengadilan menjatuhkan vonis hukuman paling berat yang diatur hukum atas tindak pembunuhan dan kekerasan seksual. Putusan itu disambut setuju oleh semua yang hadir. Meski demikian, tak satu pun mampu meneduhkan derita yang sudah terjadi. Perkara ditutup, meninggalkan reruntuhan sebuah keluarga. Tanpa jasad utuh untuk dimakamkan, Andi dalam nestapa yang tak terperi membeli sebuah peti kecil. Ia meletakkan di dalamnya seluruh produk bakso sosis yang dikembalikan sebagai barang bukti oleh penyidik. Menyelenggarakan upacara perpisahan yang tidak sempurna untuk istrinya, lalu menguburkannya. Itu satu-satunya cara baginya untuk mengantar perempuan yang dicintainya kembali ke tanah. Sesudah upacara duka yang paling aneh dan paling getir dalam sejarah kampung, Andi menjual rumah, membawa putra kecilnya pergi dari kampung halaman untuk memulai hidup baru, berusaha lari dari bayang-bayang masa lalu. Anak malang itu akan tumbuh besar tanpa ibu, dan harus memanggul trauma bahwa kakek kandungnya adalah pelaku tragedi tersebut. Perkara bakso sosis manusia itu akan selamanya menjadi noda yang tak mungkin terhapus dalam sejarah Desa Triharjo. Sebuah kisah mengerikan yang dibisik-bisikan orang tentang kebengisan manusia. Sekaligus pengingat bahwa kadang kala iblis tidak berada jauh, ia bisa saja bersembunyi di balik senyum orang yang kita kenal